Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Adakah di antara pemirsa yang mengetahui apa itu artinya quad? Quad dalam bahasa Indonesia artinya adalah segi empat. Tetapi ternyata ada arti lain di balik arti sesungguhnya. Pada awal masa pemerintahan yang kedua ini, Presiden AS Donald Trump banyak membuat kebijakan kontroversi demi mewujudkan visinya America First. Kebijakan-kebijakan Donald Trump ini banyak ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan di dunia. Dan menurut saya, hal itu sah-sah saja karena Trump tentunya bertindak atas negaranya atau untuk kepentingan negaranya. Demikian pula halnya bagi mereka yang menentang atau tidak setuju dengan kebijakan Trump, tentu memiliki kepentingan. Dalam hal ini kepentingan nasionalnya. Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang memiliki kepentingan pribadi, yaitu mereka yang terkena imbas langsung oleh kebijakan Trump dalam hal pengusiran karena dia berstatus sebagai illegal imigran. Sikap skeptis yang disuarakan oleh masyarakat dunia tersebut mestinya juga diimbangi oleh kewaspadaan. Karena sampai sejauh ini, sampai dengan hari ini, Amerika Serikat masih merupakan salah satu negara adidaya dan adikuasa dalam hal pergaulan politik global. Geopolitik tidak terlepas dari dua sisi yang selalu bersama-sama, yaitu geostrategi dan geoekonomi, di mana keduanya selalu dimainkan, selalu bersama untuk mewujudkan kepentingan nasional, yang termasuk di dalamnya adalah adanya dukung dari kekuatan militer. Dalam hal ini, itulah keberadaan Quad dalam arti lain. Quad di kawasan Asia Pasifik itu sebenarnya cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 90-an. Ketika di sana ada latihan militer yang disebut sebagai Exercise Malabar. Memang pada saat itu latihan Exercise Malabar itu ditujukan untuk Human Assistance Disaster Relief, yaitu latihan bersama militer dalam rangka untuk penanggulangan bencana. Kemudian berlanjut terus sampai akhirnya tahun 2004 ada ide untuk memperkuat atau kekompakan dalam hal latihan bersama menanggulangi bencana alam ini, khususnya ketika terjadi bencana alam, tsunami di Samudra Hindia. Maka ide pada tahun 2004 untuk meningkatkan latihan Malabar Exercise ini ditingkatkan menjadi 4 kekuatan itu. Quad itu terdiri dari 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Dan atas ide dari Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yang juga didukung oleh Perdana Menteri Australia John Howard, maka lahirlah Quad yang lebih berkembang lagi, tidak hanya melakukan latihan-latihan dalam menanggulangi bencana alam, tetapi berkembang menjadi latihan operasi militer. Misalnya, latihan anti peperangan kapal selam, latihan untuk interdiksi dari adanya pembajakan di laut, latihan yang menerbangkan pesawat-pesawat tempur
karena latihan-latihan ini melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan kapal induk. Lalu banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Quad ini difokuskan untuk latihan bersama dalam rangka menanggulangi bencana alam atau dalam hal apa? Dan di kawasan Indo-Pasifik, selain Amerika Serikat dan beberapa sekutunya yang ada di Laut Cina Selatan misalnya, atau di kawasan Indo-Pasifik lainnya, di Pasifik Barat Daya, di Pasifik Selatan, muncul kekuatan lain yang secara ekonomi tidak terbantahkan, yaitu kekuatan Tiongkok. Maka kehadiran Quad ini selain untuk menanggulangi ancaman dari bencana alam yang menimbulkan tsunami, banyak yang memperkirakan para ahli bahwa Quad ini juga diproyeksikan untuk mengimbangi kehadiran militer Cina di kawasan. Memang sejauh ini Cina tidak mendeklar atau tidak mengklaim dirinya sebagai negara produsen alutsista peralatan persenjataan. Oleh karenanya, distribusi persenjataan milik Cina itu tidak terdistribusi dengan merata di negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi jangan lupa, seperti tadi saya sampaikan, bahwa geopolitik global itu juga dibarengi dengan adanya geoekonomi global. Jadi geostrategi itu yang terdiri dari geopolitik ditambah dengan geoekonomi selalu berjalan beriringan. Maka ketika suatu negara memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat, dia akan juga memiliki posisi tawar yang cukup besar di kawasan. Coba kita tengok bagaimana ekonomi dari Tiongkok sudah menyebar, tidak saja di negara-negara kecil di Pasifik Selatan atau di Asia Timur atau di Asia Tenggara, bahkan di negara-negara besar seperti di Australia, di Amerika Serikat, di Eropa, investasi dan barang-barang Cina itu tidak dapat terbendung. Contohnya, ketika saya berdinas di Australia, kolega-kolega saya banyak yang menyampaikan, "Agus, jika kamu melihat saya berpakaian seperti ini, kamu bisa menebak barang-barang ini buatan mana?" Ternyata apa yang mereka pakai itu hampir semuanya itu buatan Cina. Demikian juga ketika kita teringat pada suatu ketika terjadi COVID-19 yang banyak orang menuduh bahwa virus corona itu berasal dari Cina, dan Australia secara terang-terangan mengajak negara-negara lain untuk membawa masalah COVID ini ke Dewan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, agar menginvestigasi fasilitas laboratorium kesehatan yang ada di Wuhan. Cina jelas-jelas marah karena Cina dianggap sebagai biang kerok menyebarnya virus corona. Dan Cina tidak ambil diam. Dia membalas bujukannya Australia kepada negara-negara lain itu dengan memboikot produk-produk Australia yang masuk ke Cina. Misalnya barley, bir, wine, anggur, sapi, daging sapi, susu, dan bahkan produk-produk unggulan Australia yang lain seperti bahan bakar. Karena Australia terkenal sebagai salah satu negara pengekspor bahan bakar atau mineral ke Cina. Jadi
ketika suatu negara itu menerapkan geopolitik di kawasan, dia akan diimbangi oleh kekuatan ekonominya. Lalu ketika kita berbicara dengan Quad, akankah Quad ini menjadi squad? Segi empat akan menjadi pasukan. Arah atau cerita ke arah sana itu sangat memungkinkan. Hal ini dapat kita lihat dari sepak terjangnya Quad itu sendiri. Suatu ketika Quad melakukan latihan di Samudra Hindia, dan tentu saja 4 serangkai ini mengajak negara lain untuk terlibat. Ketika saya berdinas di Canberra, salah satu pejabat teras dari Australia menanyakan seperti ini. Coba kamu lihat di banner itu. Di sana tertera ada 4 negara. Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang. Dapatkah kamu membayangkan suatu ketika di sana akan tertera bendera Indonesia? Saya tidak menjawab dengan secara lantang atau secara jelas. Saya sebagai diplomat militer hanya tersenyum dan saya menyampaikan seperti ini, bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan kepada atau mengambil sikap politik luar negeri bebas aktif. Artinya, kita tidak mau terikat dalam suatu aliansi atau fakta pertahanan, tetapi kita bermitra dalam hal latihan. Dan tentu saja latihan-latihan itu adalah latihan yang ada keterkaitannya dalam penanggulangan bencana alam. Bukan latihan militer yang secara tidak langsung terlibat untuk operasi militer bersama. Hal ini kita bisa memahami. Dan yang menjadi persoalan dalam Quad itu tidak akan mengajak suatu negara untuk terlibat jika dia tidak meyakini bahwa negara itu bisa menjadi salah satu unsur kekuatan dalam Quad itu sendiri yang menjadi squad. Apa itu? Ya, ini meningkatnya interoperability. Apa itu interoperability? Interoperability itu adalah kita dapat bekerja bersama-sama, meningkatkan capaian operasi dari penggunaan alutsista secara bersama-sama. Bagaimana alutsista itu bisa bekerja secara bersama-sama? Mereka akan bisa bersama-sama dari berbagai negara mencapai suatu misi militer jika mereka memiliki alat yang disebut dengan data link. Peralatan dari pabrik yang sama, sistem yang sama, prosedural pengoperasian yang sama, doktrin yang sama, dan materi-materi latihan yang sama. Ketika memiliki itu semua, maka interoperability akan dapat dicapai. Oleh karena itu, Quad tidak sembarangan untuk mengajak suatu negara bergabung menjadi squad, yaitu sekelompok pasukan. Sekelompok pasukan ini nantinya akan diarahkan kemana? Tentu saja, secara tidak langsung akan diarahkan untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan. Walaupun Tiongkok tidak secara nyata mendeklar atau mempertontonkan kekuatan militernya di kawasan. Namun jangan lupa, Tiongkok sudah memiliki pangkalan militer di Djibouti. Tiongkok juga sudah memberikan investasi ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara di kawasan, khususnya di kawasan Pasifik Selatan, seperti Tonga, Nui, Kepulauan Kiribati, Coconut Island, dan banyak lagi negara-negara yang sudah mendapat bantuan dari investasinya Tiongkok. Dan beberapa waktu lalu terdapat isu, dan itu sudah menjadi kenyataan, tentang debt trap, bahaya jebakan hutang. Bahaya jebakan hutang ini dapat menguasai secara tidak langsung
wilayah dengan cara tidak menduduki secara fisik, tetapi negara tersebut dapat mengendalikan baik itu ekonomi. Bahkan di Djibouti dikabarkan bahwa pasukan atau PLA, People Liberation Army, Navy dari China itu dapat melabuhkan atau menyimpan pasukan-pasukannya di pelabuhan Djibouti. Sehingga debt trap ini tidak hanya berbahaya dalam hal ekonomi, tetapi juga dia secara tidak langsung dapat menyimpan kekuatan-kekuatannya militer yang diproyeksikan. Dan namanya juga perang. Sun Tzu pernah berkata dalam bukunya yang terkenal The Art of War, "The subdue the enemy without fighting is the aim of skill." Artinya bahwa kita menekan dengan kekuatan yang penuh sehingga tidak menimbulkan peperangan, namun musuh itu bisa mengikuti kehendak kita. Itu adalah sebenarnya ahli dalam strategi berperang. Jadi tidak meletuskan satu peluru pun, tetapi kita dapat mengendalikan musuh. Itu adalah salah satu strategi yang diharapkan oleh para ahli profesional militer. Jadi kemungkinannya apakah Quad ini akan menjadi squad? Tentu saja, kenapa tidak? Presiden Donald Trump dengan kebijakannya America First itu sangat memungkinkan untuk mewujudkan visinya tersebut dengan dibarengi kekuatan militer. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin ingat, ya, Angkatan Laut Prancis mengirim kapal induknya Charles de Gaulle ke Lombok. Memang bukan dalam rangka mengintimidasi Indonesia. Bahkan misinya itu adalah misi damai datang ke Indonesia. Tapi sebenarnya ketika itu, kapal induk Charles de Gaulle itu sedang melakukan latihan di Samudra India yang melibatkan hampir seluruhnya. Itu yang terlibat adalah negara-negara NATO. Bisa dibayangkan, fakta pertahanan yang berada di Atlantik Utara juga beroperasi di kawasan kita, di Indo-Pasifik. Itu adalah suatu hal yang bisa disebut sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan, harus kita khawatirkan. Lalu apa itu implikasinya bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia ini yang menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif? Tentu saja kita tidak harus bermusuhan dengan banyak negara, atau kata presiden kita, satu musuh sudah cukup. Kita memerlukan teman yang banyak. Jadi seharusnya kita tetap bermitra dengan mereka walaupun kita tidak berafiliasi dalam suatu aliansi militer di kawasan. Sekali lagi, apakah Quad itu akan menjadi squad? Menurut saya, dalam beberapa tahun ke depan, anggaplah dalam satu kepemimpinan Presiden Trump, Quad akan mengarah kepada squad, yaitu kelompok aliansi militer yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik untuk mengimbangi kekuatan laten Cina yang tidak terlihat secara nyata, tetapi Cina saat ini teknologi militernya berbeda dengan teknologi militer Barat dan relatif masih rahasia karena Cina bukan salah satu negara produsen, penghasil atau penjual alat-alat militer, sehingga sistem operasi, software yang digunakan, maupun peralatan fisiknya masih terrahasiakan. Berbeda dengan peralatan militer Barat yang terekspos dan banyak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu,
kawasan Indo-Pasifik yang dinamis dan mengetengahkan atau mempertontonkan dua kekuatan besar, yaitu Aliansi Amerika dan Cina, sedang memperlihatkan bagaimana mereka memainkan geostrategi yang di dalamnya mereka melakukan geopolitik dan geoekonomi terhadap negara-negara kecil, terhadap negara-negara yang mengharapkan investasi dari Cina, dan terhadap negara-negara yang lengah. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus ikut waspada untuk mengikuti dinamisasi dari geopolitik global, agar kita dapat tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam.